bagaimana Anda menggambarkan relasi Anda dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, Pak Tom? Ini kesempatan baik untuk meluruskan sesuatu yang salah saya sih. Mungkin waktu lagi panas-panasnya kampanye Pilpres, ya, saya kebablasan ya bilang banyak penyesalan dari masa-masa saya di pemerintah ya. Saya menyatakan hal itu karena melihat data kegagalan kebijakan kami ya, sebagai kabinet dengan malah menciutnya kelas menengah. Ya. Jadi tujuan semua negara yang mau sejahtera secara berkelanjutan adalah membangun sebuah kelas menengah yang tebal dan kuat. Ya. Tapi data menunjukkan bahwa kelas menengah malah menciut. Ini data awal yang kemudian dikonfirmasi secara definitif ya 5-6 bulan kemudian. BPS mengumumkan bahwa persentase kelas menengah kita menciut dari 21 atau 22% menjadi hanya 17%. Dan saya merasa sedih sekali waktu itu. Saya keluar dari mulut saya banyak penyesalan dari masa-masa saya di pemerintah ya. Yang kemudian diliput oleh media mengatakan wah, Tom Lembong nyesel pernah menjadi bagian dari pemerintah ya. Itu tidak baik ya, karena kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi ya, kepada saya sebagai penasihat ekonomi, sebagai penulis pidato, kemudian sebagai menteri ya, anggota kabinet, itu sebuah kehormatan yang luar biasa ya. Dan saya akan konsisten mengatakan saya seumur hidup akan selalu berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas kepercayaan yang diberikan ya. Mungkin banyak pendukung saya akan kesal mendengar saya bicara begini, tapi secara etika ya, saya wajib menghargai sekali kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi pada masanya ya. Tapi memang kondisi berubah, ya. Mulai di awal-awal pandemi, ya, di mana saya surprise, terus terang saya surprise karena saya mengenal Pak Jokowi, apalagi saat itu ya, sebagai orang yang sangat realistis, ya, sangat pragmatis, dan mengikuti arah yang teknokratis. Dan saat itu konsensus teknokrasi adalah ya lockdown, dan untuk menyetop rantai penularan kan. Dan saat itu beliau justru melawan lockdown. Ya, karena di situ mungkin kami mulai apa ya, berjarak. Itu istilah yang sangat baik ya, mulai berjarak. Tapi tetap baik. Jadi itu awal pandemi tentunya awal 2020 kan. 2021, 2022, bahkan 2023 hubungan saya dengan Pak Jokowi masih baik, komunikasi masih lanjut. Saya masih sempat membuatkan pidato buat beliau, meskipun sudah tidak lagi di pemerintahan ya. Dan setiap Idul Fitri saya masih masuk dalam list orang yang dikirimin makanan sama Pak Presiden sampai 2023. Acara pernikahan kawinannya Mas Kaisang di Solo saya masih diundang juga, ya kan. Nah mungkin retak atau pecahnya itu saat saya memang akan resmi bergabung ke tim kampanye Anies Mohaimin, ya kan. Itu mungkin kita langsung berseberangan dari segi kepentingan politik, ya. Itu yang saya tahu, ya. Saya tidak tahu lebih lanjut, ya, feeling personal di sisi beliau dan keluarga beliau. Kalau yang di sisi saya dan keluarga saya, hampir seluruhnya hanya merasa berterima kasih dan rasa syukur atas pengalaman petualangan ya, adventure yang luar biasa yang dimulai saat saya pertama kali dikenalkan sama Gubernur DKI, Gubernur Jokowi, ya kan, sampai sekarang itu sebuah petualangan ya, pengalaman yang bisa menjadi buku berjilid-jilid, bisa menjadi film Hollywood, bisa menjadi Netflix serial.